Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destien dari kelas Pendidikan Fisika A. Di sini saya akan menjelaskan terkait proposal saya yang berjudul pengembangan lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding pada materi hukum Newton untuk melatih pemahaman konsep peserta didik kelas 10 SMA Negeri 1 Wawaniin. Untuk latar belakang kenapa saya memilih lembar kerja peserta didik, karena menurut saya lembar kerja peserta didik ini adalah instrumen yang tepat untuk digunakan dalam membantu seorang peserta didik untuk memahami suatu konsep dari suatu materi. Kemudian kenapa saya memilih metode scaffolding, karena metode scaffolding ini adalah suatu metode atau teknik pembelajaran di mana si pendidik ini memberikan sebuah bantuan kepada si peserta didik untuk dapat memecahkan suatu permasalahan dalam bentuk soal. Kemudian ketika si pendidik ini merasa bahwa si peserta didik ini sudah mampu memecahkan masalah dalam bentuk soal tersebut, maka metode ini akan metode dalam hal pemberian bantuan ini akan secara berangsur-angsur akan dikurangi sehingga bisa memberikan peserta didik ini kemandirian dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian kenapa saya memilih materi hukum Newton? Karena hukum Newton ini adalah fondasi dalam ilmu fisika, di mana ketika seseorang ingin mempelajari fisika, maka seseorang ini harus terlebih dahulu mempelajari dan harus menguasai hukum Newton. Kemudian kenapa tujuannya itu untuk melatih pemahaman konsep? Karena yang terpenting dalam sebuah pembelajaran itu adalah bagaimana kita bisa memahami sebuah konsep dengan baik, sehingga dengan kita bisa memahami konsep dengan baik, maka kita akan dapat menyelesaikan persoalan yang diberikan. Kemudian untuk identifikasi masalah, yang pertama, belum dikembangkannya instrumen pembelajaran berupa lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding. Kemudian yang kedua, masih banyak peserta didik yang menganggap bahwa mata pelajaran fisika ini adalah mata pelajaran yang sulit. Kemudian yang ketiga adalah kurang partisipatifnya peserta didik dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini peneliti membagi menjadi 3. Yang pertama, instrumen yang akan dikembangkan dalam penelitian ini itu adalah lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding. Kemudian yang kedua, materi yang dimuat di sini itu adalah materi hukum Newton untuk kelas 10. Kemudian yang ketiga itu adalah implementasi produk yang dibatasi pada uji kelayakan serta respon guru dan peserta didik. Kemudian untuk tujuan penelitian, yang pertama itu untuk mengetahui kelayakan lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding pada materi hukum Newton untuk kelas 10. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui respon guru peserta didik terhadap lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding ini pada materi hukum Newton. Kemudian untuk manfaat hasil penelitian itu sendiri terbagi menjadi 2, ada manfaat secara teoritis dan manfaatnya secara praktis. Nah, untuk manfaat secara teoritis itu sendiri, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan serta memajukan pola pikir peneliti maupun pembaca mengenai lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding ini dengan tujuan untuk melatih pemahaman konsep fisika peserta didik. Kemudian manfaatnya secara praktis itu ada 3, ada bagi peneliti itu sendiri, kemudian bagi pendidik, dan bagi peserta didik itu sendiri. Bagi peneliti, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata tentang bagaimana mengembangkan LKPD berbasis scaffolding pada materi hukum Newton untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 10.
Adapun untuk peserta didik itu sendiri eh, bisa bisa sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah dalam keterbatasannya dalam memahami konsep fisika pada materi hukum Newton ini. Kemudian bagi pendidik itu sendiri agar supaya bisa meningkatkan variasi media pembelajaran menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding ini sebagai pendukung pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding ini dengan tujuan untuk melatih pemahaman konsep fisika peserta didik. Kemudian manfaatnya secara praktis itu ada 3, ada bagi peneliti itu sendiri, kemudian bagi pendidik, dan bagi peserta didik itu sendiri. Bagi peneliti, yaitu untuk memberikan pengetahuan dan pengalaman nyata tentang bagaimana mengembangkan LKPD berbasis scaffolding pada materi hukum Newton untuk meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 10. Adapun untuk peserta didik itu sendiri bisa sebagai alternatif dalam pembelajaran untuk memecahkan masalah dalam keterbatasannya dalam memahami konsep fisika pada materi hukum Newton ini. Kemudian bagi pendidik itu sendiri agar supaya bisa meningkatkan variasi media pembelajaran menjadi bahan pertimbangan untuk menggunakan lembar kerja peserta didik berbasis scaffolding ini sebagai pendukung pembelajaran untuk meningkatkan ketertarikan peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian di bagian tinjauan pustaka khususnya kajian teoretik di sini memuat terkait pengertian instrumen menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Suharsini Arikunto pada tahun 2000 pada halaman 134 beliau mengatakan bahwa instrumen pengumpul data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi lebih tersistematis dan efisien. Kemudian menurut Ibnu Hajar pada tahun 1996 di halaman 160 beliau berpendapat bahwa instrumen merupakan alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan informasi kuantitatif tentang variasi karakteristik variabel secara objektif. Adapun fungsi dari instrumen itu sendiri untuk mengungkapkan suatu fakta menjadi sebuah data, sehingga ketika instrumen yang digunakan dalam sebuah penelitian itu baik, yang dimaksud instrumen itu baik adalah ketika sebuah instrumen memiliki tingkat validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda yang baik, maka otomatis hasil penelitian atau data yang diperoleh ini akan sesuai dengan fakta atau kegiatan atau keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan. Kemudian yang kedua itu adalah lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah sumber belajar dan media pembelajaran yang dapat membantu siswa maupun guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Adapun dari fungsi LKPD itu sendiri, yang pertama dapat membantu peserta didik dalam menemukan sebuah konsep baru. Kemudian yang kedua membantu peserta didik dalam menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep yang telah ditemukannya. Kemudian yang ketiga dapat juga digunakan sebagai penuntun belajar, penguatan, dan bisa juga digunakan sebagai petunjuk dalam kegiatan praktikum. Kemudian poin selanjutnya itu scaffolding. Scaffolding juga dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pendampingan kognitif yang dapat digunakan dalam mengoptimalkan pembelajaran peserta didik. Dapat dikatakan bahwa scaffolding ini adalah suatu teknik pembelajaran di mana siswa ini diberi sejumlah bantuan. Kemudian perlahan-lahan diadakan pengurangan terhadap bantuan tersebut ketika seorang pendidik merasa bahwa si peserta didik ini sudah mampu memahami konsep atau persoalan yang diberikan dengan sangat baik.
Kemudian macam-macam scaffolding dan fungsinya itu ada scaffolding konseptual, kemudian scaffolding strategis, yang ketiga scaffolding metakognitif, dan yang keempat itu scaffolding motivasi. Kemudian yang selanjutnya itu hukum Newton, di mana hukum Newton ini adalah hukum yang menggambarkan hubungan antara gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda serta gerak yang disebabkan oleh gaya tersebut. Hukum pertama Newton bunyinya yaitu benda yang mula-mula diam akan tetap diam, dan benda yang mula-mula bergerak akan tetap bergerak lurus beraturan selama jumlah gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0, atau secara matematisnya itu dirumuskan sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum kedua Newton ini adalah menyatakan bahwa percepatan suatu benda sebanding dengan gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan berbanding terbalik dengan massa dari benda itu sendiri, yang mana kita juga tahu bahwa hukum kedua Newton ini merupakan perubahan momentum persatuan waktu. Kemudian hukum ketiga Newton ini adalah hukum aksi reaksi, di mana bunyinya adalah ketika suatu gaya memberikan gaya aksi, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya itu sama dengan gaya pertama, akan tetapi arahnya itu berlawanan dengan gaya pertama, dan secara matematis itu dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. Kemudian yang selanjutnya itu di bagian B ada teori terkait pengembangan instrumen. Instrumen pengumpul data menurut Sumadi Suryabrata pada tahun 2008 di halaman 52, beliau mengatakan bahwa instrumen itu adalah alat yang digunakan untuk merekam pada umumnya secara kuantitatif keadaan dan aktivitas atribut psikologis. Atribut-atribut psikologis itu secara teknik biasanya digolongkan menjadi atribut kognitif dan atribut non-kognitif. Adapun prosedur penelitian pengembangan merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk dalam suatu penelitian, di mana terdapat banyak sekali prosedur penelitian yang bisa digunakan. Adapun tahapan pengembangan memiliki 5 tahapan, yaitu yang pertama tahap analisis, kemudian yang kedua tahap pengembangan produk, yang ketiga tahap implementasi produk, kemudian yang keempat adalah tahap implementasi produk, dan yang kelima tahap evaluasi produk. Kemudian teori efektivitas. Menurut Surya Subrata pada tahun 1990, efektivitas adalah tindakan atau usaha yang membawa hasil, di mana hasil yang dimaksud di sini adalah terjadi perubahan dalam diri siswa dalam kegiatannya dalam proses pembelajaran. Kemudian menurut Aunur Rahman pada tahun 2009, beliau mengatakan bahwa pembelajaran efektif ditandai dengan terjadinya proses belajar di dalam diri peserta didik itu sendiri. Dikatakan telah mengalami proses belajar apabila terjadi perubahan dalam diri peserta didik itu sendiri, misalkan dari perubahan siswa yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan lain sebagainya. Kemudian di bab 3 metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya adalah penelitian dan pengembangan. Kemudian desain penelitiannya ini menggunakan desain 4D oleh Tiaga Rajan, Samuel, dan Samel. Kemudian tempat penelitiannya itu SMA Negeri 1 Awani I, Kabupaten Konawe. Itu SMA Negeri 1 Awani I, Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian waktu penelitiannya dilakukan mulai dari tahap persiapan hingga selesai, dan penentuan kelayakan serta kualitas instrumen, materi,
hukum Newton pada kelas 10 SMA Negeri 1 Wawani. Adapun sasaran penelitiannya yaitu siswa SMA Negeri 1 Wawani kelas 10 yaitu MIPA 1 dan 2 dengan jumlah peserta didik tiap kelas itu masing-masing 24 peserta didik. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian pengembangan ini merupakan cara yang dilakukan untuk mengembangkan suatu produk dalam suatu penelitian. Terdapat banyak sekali prosedur penelitian dan pengembangan yang dapat digunakan dalam suatu penelitian. Di sini tahapannya itu meliputi 4 tahap, di mana tahap pendefinisian, kemudian yang kedua tahap perancangan produk awal dalam hal yang pertama pengkajian materi, kemudian perancangan produk, kemudian yang ketiga tahap pengembangan produk dalam hal validasi desain, kemudian yang keempat itu tahap pendesiminasi. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam proses penelitian itu. Kemudian instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam proses penelitian. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah menggunakan lembar validasi berupa angket dengan skala Likert yang digunakan untuk mengetahui apakah produk yang telah dirancang itu valid atau tidak. Yang pertama itu lembar validasi media, kemudian lembar validasi materi, yang ketiga lembar angket respon pendidik, dan yang keempat itu lembar angket respon peserta didik itu sendiri. Adapun teknik analisis data yang digunakan, analisis data instrumen non-tes pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Jenis data yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah data kualitatif yang dianalisis menggunakan data kuantitatif, yang kemudian ini berupa data-data dan diinterpretasikan dalam bentuk kata-kata. Kemudian skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang suatu fenomena sosial. Kemudian dalam penelitian ini itu menggunakan skala 1 sampai 5 dengan skor terendahnya itu adalah 1 dan skor tertingginya itu adalah 5. Kemudian bagian 1 itu di bagian angket validasi ahli di sini itu dihitung menggunakan rumus seperti yang terlihat pada slide. P sama dengan sigma X per sigma XI dikali 100%. Nah, kemudian untuk menentukan nilai X nya maka digunakan rumus sigma X per N. Kemudian untuk angket respon guru dan peserta didik pun menggunakan rumus yang sama seperti angket validasi ahli, di mana ini adalah tabel interval dan kriteria, di mana pada interval 80 sampai 100% itu dikatakan sangat layak, pada interval 60 sampai 80% itu dikatakan layak. Kemudian interval 40 sampai 60% itu dikatakan cukup layak, dan interval 20 sampai 40% itu tidak layak, dan interval 0 sampai 20% itu sangat tidak layak untuk digunakan. Tabel yang pertama ini untuk kriteria kelayakan, dan tabel kedua ini untuk kriteria seberapa menarik instrumen yang digunakan. Nah, di sini sama seperti tabel pertama, di mana pada interval 80 sampai 100% itu sangat menarik, kemudian 60 sampai 80% itu menarik, dan 40 sampai 60% cukup menarik, kemudian 20 sampai 40% itu dikategorikan tidak menarik, dan 0 sampai 20% itu sangat tidak menarik sehingga tidak bisa digunakan. Nah, dari tabel kriteria yang telah ditampilkan sebelumnya, maka kriteria kemenarikan atau kelayakan dari suatu instrumen itu
Yang pertama, semakin tinggi nilai interpretasi maka semakin menarik atau layak LKPD berbasis scaffolding ini sehingga layak untuk digunakan. Kemudian yang kedua, kualifikasi kriteria sangat menarik dan menarik atau kecil dan tidak perlu dilakukan uji coba kembali. Kemudian yang ketiga, kualifikasi kriteria cukup menarik atau layak ini diperlukan dilakukannya revisi besar dan tidak perlu dilakukan uji coba kembali. Kemudian yang keempat itu kualifikasi kriteria tidak menarik atau sangat tidak menarik ini maka harus dilakukan revisi besar dan perlu dilakukan uji kembali terhadap produk yang akan digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.